warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke. Apa kabarnya? Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang alam sekitar. Dalam pelajaran IPA, alam sekitar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Alam sekitar ini sangat penting karena dari alam kita bisa mendapatkan udara untuk bernafas, air untuk minum, tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dalam alam sekitar itu ada dua, ada makhluk hidup, ada benda tidak hidup. Makhluk hidup itu ciri-cirinya bisa bertumbuh, bisa bernafas, bisa berkembang, dan kalau benda tidak hidup itu tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Contohnya batu tidak bisa bernafas, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa yang kalian lihat di alam sekitar kalian? Bulan, pohon, Ada lagi? rumah, Nah, menurut kalian yang makhluk hidup itu yang mana? Yang makhluk hidup yang mana? manusia, Manusia, pohon, pohon, hidup, pantai, ya. laut, Ya. Apa lagi? hewan, Hewan. ayam, cicak, kecoa. Kalau abang, apa? Ada yang lain? Yang makhluk hidupnya di alam sekitar yang kalian pernah lihat di alam sekitar? Selain manusia, selain kucing, selain ular tadi yang disebut temannya. Mau ditanggapi nak jawaban temannya? Apa? Cika, apakah yang menurut yang pernah kamu lihat di alam sekitar? Kucing, apa lagi? Ular. Nah, kalau makhluk tidak hidup, benda yang tidak hidup Manusia. apa? Yang tidak hidup, manusia itu bisa bernafas. Ciri-cirinya kan bernafas. Batu, aspal, Aspal, benar sekali. Rumah. Rumah. Oke, benar sekali. Sekarang ibu persempit. Kalau dalam ruangan ini, makhluk hidup dan benda tidak hidup apa? Dalam ruangan ini. Apa? kursi, Ya, kursi, bantal, bantal, ya. Apalagi jendela, ada pintu, jalan, ya, ya, tepat sekali. Kalau cara menjaga alam sekitar bagaimana? membuang sampah pada Sama tempatnya, pada tempatnya. jaga lingkungan, Oke, menjaga lingkungan. Ada lagi? jaga kesehatan tubuh, Ya, ada lagi. Apa yang kalian tahu tentang cara menjaga alam sekitar agar tetap sehat? Kan apa? Ya, gotong royong membersihkan kamar, membersihkan rumah, membersihkan lingkungan di sekolah misalnya. Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Saya Bu, Oke, tapi Pak silakan. kursi itu kursi itu makhluk hidup atau makhluk tidak hidup? Kenapa Pipa bertanya seperti itu? Karena terbuat dari pohon. Ya, benar sekali. Abang mau menjawab? Ya, Ya, silakan. jelas Bu, karena sudah ada orang menjadi kursi. Ya, tepat sekali. Jadi cara kita untuk melihat makhluk hidup atau benda tidak hidup itu dari ciri-cirinya. Nah, benar sekali kalau pohon itu termasuk makhluk hidup. Tapi di sini pohon itu sudah ditebang dan sudah diolah menjadi kursi. Nah, kursi itu sudah tidak bisa bernafas lagi, sudah tidak bisa berkembang, sudah tidak bisa bertumbuh. Jadi kursi sudah termasuk dalam kategori benda tidak hidup. Jadi kesimpulannya itu alam sekitar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang sangat penting dan harus kita jaga seperti makhluk hidup dan benda tidak hidup. Menurut kalian apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada tidak? Tidak ada lagi ya. Kalau begitu, berikan ibu kesempatan untuk ibu yang bertanya ya. Oke, pertanyaan terakhir dari ibu. Misalnya dalam kamar kalian, apakah ada makhluk hidup dan benda tidak hidup? Coba sebutkan. Ada yang bisa jawab? Oke.
Oke, Afifah silakan. Makhluk hidup ada kecoa, laba-laba, belalang. Wow, hebat sekali ya dalam kamar kamu ya. Oke. Benda tidak Oke. hidupnya apa? Benda tidak hidup dalam kamar. Bantal, Oh, ada guling, bantal, lemari, baju, Ya. Kalau Galang bisa menambahkan. kucing, Ya, ada kucing dalam kamar. Berarti tidur sama kucing ya. Ya, benda tidak hidupnya apa? Benda tidak hidup dalam kamar kamu apa? bantal, Ada bantal, meja, ada meja, oke. Ada lagi? buku, Ada buku, pintar pulpen, sekali. Iya. pensil. Ada pensil. Wah, kayaknya ini rajin sekali belajar ya di kamar ya. Oke. Jadi, apakah kalian sudah bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup? Ya, Bu. Sudah bisa. Mungkin cukup sekian ya dari Ibu karena kalian sudah mengerti, sudah bertanya, dan Ibu waktunya sudah mau selesai. Jadi Ibu tutup pelajarannya ya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.